Pengacara ini mencoba meyakinkan juri bahwa kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh kedua kliennya sepanjang hidup membuat mereka tidak punya pilihan lain selain membunuh kedua orang tua mereka. Beverly Hills adalah sebuah kota ikonik di California yang dikenal dengan kemewahan dan kekayaannya. Kota ini terletak di wilayah Los Angeles. Beverly Hills seperti sebuah rumah yang mewah bagi para selebriti, pengusaha sukses, dan kalangan kelas menengah ke atas. Tapi di balik kegemerlapannya, pada tahun 1989, kota ini menjadi saksi sebuah tragedi kelam ketika dua bersaudara, yaitu Lily dan Eric Menendez, melakukan aksi pembunuhan yang sadis terhadap kedua orang tua mereka di rumah mereka sendiri. Pada malam tanggal 20 Agustus tahun 1989, Lily dan Eric dengan sikap yang tenang memasuki ruang tamu di rumah mewah mereka di Beverly Hills. Di ruangan itu, kedua orang tua mereka, yaitu Jose Menendez dan istrinya Kitty Menendez, sedang bersantai menikmati acara televisi. Tanpa peringatan, Lily dan Eric masuk dan mengarahkan senjata api, lalu menembak tepat di kepala ayah mereka. Jose tewas saat itu juga. Melihat suaminya yang tiba-tiba terkapar dan berlumuran darah, sambil berteriak ketakutan, Kitty berusaha menyelamatkan diri dari serangan itu. Tapi apa daya, fisiknya yang sudah lemah dimakan usia tidak cukup gesit untuk menghindari aksi brutal dari orang yang telah dia lahir dan besarkan dengan susah payah. Dalam situasi itu, dunia ini menjadi terasa sangat tidak adil bagi kedua lansia ini. Wanita ini seakan-akan harus membayar mahal segala pengorbanannya untuk membesarkan kedua anak yang sekarang tinggal beberapa langkah di hadapannya dan hendak membunuhnya dengan cara yang paling sadis. Dan yang pasti, tidak pernah ia bayangkan hal ini terjadi dalam hidupnya. Dia ditembak beberapa kali di wajah dan dadanya. Hidupnya pun berakhir tragis, seperti suaminya. Pembunuhan ini dilakukan dengan cara yang dingin, tanpa perasaan, tanpa penyesalan, dan tanpa rasa takut atau respon emosi apapun. Totalnya lebih dari 15 peluru menghujani tubuh kedua orang tua yang malang ini. Setelah melakukan aksi keji itu, Lily dan Eric kemudian pergi meninggalkan rumah, membuang senjata itu, dan berpura-pura seakan-akan menemukan mayat orang tua mereka saat mereka kembali ke rumah. Mereka memanggil polisi dengan histeris dan menceritakan bahwa orang tua mereka telah dibunuh. Pada awalnya, polisi tidak mencurigai bahwa pelakunya adalah Lily dan Eric. Mereka berpikir bahwa pembunuhan ini mungkin dilakukan oleh musuh bisnis dari Jose Menendez. Namun, ketika kedua bersaudara ini mulai menghabiskan uang warisan dengan gaya hidup mewah, membeli mobil yang mahal, dan menjalani kehidupan layaknya selebriti, perhatian polisi pun mulai mengarah kepada mereka. Aparat mulai mencurigai bahwa kedua bersaudara ini bisa jadi adalah pelaku pembunuhan itu. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, sebuah kejadian yang menghebohkan pun terjadi. Salah satu pelaku, yaitu Eric, akhirnya diam-diam mengakui kepada seorang pegawai yang bekerja sebagai terapis di keluarga mereka bahwa dia dan kakaknya, Lily, yang membunuh kedua orang tua mereka. Terapis tersebut awalnya ragu untuk membocorkan rahasia itu karena dia terikat dengan kode etik kerahasiaan. Tapi karena situasinya semakin rumit, di mana salah satu pelaku, yaitu Lily, mengetahui bahwa rahasia pembunuhan itu sudah diketahui oleh si terapis ini, dia pun mengancam akan membunuh si terapis ini kalau mencoba membuka rahasia itu ke pihak luar. Terapis ini pun semakin ketakutan
Dia merasa perlu mendapatkan perlindungan dari penegak hukum terhadap ancaman itu. Akhirnya, dia pun buka suara di hadapan polisi dan meminta jaminan perlindungan. Kedua pelaku ini akhirnya ditangkap dan diadili. Selama proses persidangan di pengadilan, Menendez bersaudara mengajukan pembelaan yang tidak terduga. Mereka mengaku bahwa mereka membunuh kedua orang tua mereka karena ketakutan dan trauma akibat bertahun-tahun mengalami kekerasan fisik, emosional, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah mereka, yaitu Jose Menendez. Pembelaan ini menimbulkan perdebatan publik. Ada pihak yang mulai merasa simpati terhadap penderitaan mereka. Tapi yang lain melihat bahwa itu hanya taktik dari kedua terdakwa ini untuk mendapat rasa simpatik dari masyarakat dan mencoba menghindari hukuman. Di persidangan, kuasa hukum mereka mencoba mengajukan pembelaan dengan menyatakan kondisi kedua pelaku, apa yang disebut sebagai sindrom anak yang disiksa. Pengacara ini mencoba meyakinkan juri bahwa kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh kedua kliennya sepanjang hidup membuat mereka tidak punya pilihan lain selain membunuh kedua orang tua mereka. Namun, klaim itu bertentangan dengan fakta bahwa mereka menghabiskan uang dalam jumlah yang besar setelah pembunuhan yang brutal itu. Fakta ini digunakan oleh jaksa sebagai bukti bahwa motif utama dari pelaku melakukan aksi yang kejam itu adalah warisan, bukan karena trauma masa lalu. Pertanyaan yang muncul adalah, tapi mengapa Eric merasa perlu mengakui kejahatannya kepada terapisnya? Apakah dia benar-benar merasa bersalah? Eric sebagai sosok yang lebih muda, tentu emosionalnya lebih tidak stabil dibanding kakaknya Lily, yang membuat dia mulai merasa tertekan dan merasa bersalah. Saat menjalani sesi terapi, dia merasa berada di tempat yang aman dan ingin melepaskan beban yang telah menghantuinya sejak malam pembunuhan itu. Saat itulah dia keceplosan dengan menceritakan pembunuhan itu pada pegawai terapisnya. Namun, satu hal yang dia lupa, bahwa tindakan ini justru menjadi langkah awal mereka mendekam di balik jeruji besi. Pengakuan ini menjadi dasar yang kuat untuk penangkapan kedua bersaudara ini. Pada akhirnya, Lily dan Eric Menendez dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pada tahun 1996. Mereka dihukum penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Pengadilan ini menjadi fenomena nasional, terutama karena alasan trauma yang mereka klaim itu berbanding terbalik dengan kehidupan glamor yang mereka jalani setelah pembunuhan terhadap kedua orang tua mereka. Dari kasus Lily dan Eric, kita belajar bahwa tindakan kekerasan tidak pernah memiliki justifikasi. Tidak peduli latar belakang atau trauma yang mendasarinya. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa kekerasan dalam keluarga dapat berdampak buruk dalam jangka panjang dan harus segera ditangani sebelum berubah menjadi tragedi yang lebih besar. Kekerasan tidak pernah menjadi solusi yang tepat, dan trauma masa lalu tidak dapat membenarkan tindakan kriminal yang mengerikan. Kita harus menangani kekerasan dalam keluarga secara serius dan segera sebelum semuanya terlambat. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa konten ini menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.